Halo, saya Devano, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Jutaan warga Palestina kini harus bersiap menghadapi musuh lain selain Israel yang tak kalah mematikan, yakni tibanya musim dingin di Gaza. Apalagi sebagian besar mereka kini terpaksa tinggal di kamp-kamp pengungsian seadanya. Anak-anak dan orang tua yang tinggal di kamp-kamp pengungsi tidak akan siap menghadapi cuaca dingin tanpa pakaian atau selimut yang memadai. Palang Merah Internasional mengkhawatirkan kelangsungan hidup mereka yang memprihatinkan. أنا بحب الشتاء والمطر كتير كتير، بس هاي السنة أول سنة بتمنى ما يجي المطر ولا الشتاء علشان الدنيا برد كتير وخوف كتير. إحنا لما طلعنا من الحرب ما أخدنا ملابس ولا أواعي للشتاء ولا فرشة ننام عليها. قبل الحرب بابا شرى دفاية عشان نتدفى عليها، كنا متحمسين نجربها لما الدنيا تمطر. إحنا في هاي الأيام فقدنا أشياء كتير حلوة. إن شاء الله بتخلص الحرب ونرجع ندفى في بيوت. Inilah celoteh seorang anak Gaza yang diposting di sosial media. Anak-anak biasanya senang bermain hujan dan menyambut tibanya musim dingin. Namun tidak dengan musim dingin kali ini yang harus dibarengi dalam suasana perang di pengungsian. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di Gaza sangat buruk. Meski pada malam hari suhunya belum pernah turun di bawah 8 derajat, namun terkadang turunnya hujan disertai tiupan angin dirasakan warga menusuk ke dalam tulang. Warga biasanya menyalakan heater atau pemanas ruangan untuk menghangatkan diri. Saat di tenda, heater tak ada, sehingga anak-anak harus mendekat ke sumber api seperti kompor untuk menghangatkan diri. Keluarga berkumpul dan bersama menghangatkan diri dekat perapian sambil memasak dan bercengkrama. Warga juga kadang tidur di mobil atau di jalanan berbekal selimut yang ada, sekedar mengusir dingin yang menerpa. Suhu musim dingin di Gaza biasanya dari tahun ke tahun sekitar 9-10 derajat Celcius, menurut satelit pendeteksi iklim NOAA. Selama minggu ini akan mencapai titik terendah di 9 derajat Celcius pada Kamis dan Jumat. Dalam musim dingin di jalur Gaza, matahari hanya akan bersinar sekitar 2-3 jam. Hal ini akan menimbulkan masalah lebih lanjut bagi panel surya, sumber energi terakhir saat tak ada lagi bahan bakar untuk menyalakan listrik pemanas ruangan, kompor, dan pompa air. الأطفال كتير خايفة عليهم أنا كتير أصلا هم خايفين أصلا، حتى الأولاد دايما أطفال برضو خايفين. بقولك بيحكوا لأبوهم يا بابا شردنا من قصف اجينا لقصف، يعني بالمرة ما فيش أمان. أقول لك فيش أمان بالمرة، يعني برضو هنا في المواسم قلنا بأمان، ما فيش أمان، لسه القصف شغال علينا. Di tengah masa perpanjangan gencatan senjata, warga di jalur Gaza harus mengantri panjang untuk mendapatkan gas maupun bahan bakar minyak. Sejak awal perang, Israel telah memblokade Gaza dan menyetop semua aliran makanan, air, bantuan medis, listrik, gas, serta bahan bakar dari luar. Israel mengklaim bahan bakar tersebut dapat digunakan oleh Hamas untuk tujuan militer. Namun di saat gencatan senjata, truk yang membawa bahan bakar maupun gas LPG diizinkan masuk terbatas dengan pengawasan sangat ketat sebagai bagian dari perjanjian. Di sebuah stasiun pengisian bahan bakar di Jalan Raya Utama Selatan Gaza, puluhan orang menunggu berjam-jam dalam antrian panjang untuk mengisi ulang tangki gas LPG mereka. بعبي غاز صار لي بقيت ليلتين عشان اعبي الغاز كان كنا بايتين قبل على محطة ثانية خلصت جينا بعدين عبيناها
وإن شاء الله نعدي. وتضل على طول ان شاء الله ويرجع تبعون غزه على غزه وما يضلش حدا عنا بدناش شيء اكثر من هيك. Masyarakat di Gaza saat ini menghadapi krisis kemanusiaan yang parah karena sebagian besar penduduk bermukim di sekolah, tenda, atau rumah sakit. Wilayah-wilayah tersebut kini menjadi terlalu padat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Akibat bombardir Israel, warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan tidak sempat membawa barang-barang penting yang diperlukan untuk menghadapi cuaca dingin saat bepergian, seperti pakaian hangat, jaket, selimut, atau bahkan kasur untuk tidur. What is also happening is that we are able to rush in, I should say, quite needed humanitarian assistance and distributing it automatically across the Gaza Strip. Because as we speak, pretty much everything is needed. So we've been distributing. We went to Nasser Hospital. We are in the European hospital in Gaza distributing war-wounded kids. As you know, winter is coming. The Gaza Strip gets quite cold, so we distributed blankets and it's not yet enough, and we hope to do more in the coming days and weeks as well. Program Pangan Dunia PBB atau WFP telah menyalurkan makanan yang sangat dibutuhkan kepada lebih dari 120.000 orang di Gaza selama jeda awal pertempuran, namun menegaskan kembali bahwa pasokan yang dapat mereka berikan sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan mendasar. "61 truk bantuan program pangan dunia dikirim ke Rumah Sakit Al-Ahli pada hari Sabtu, jumlah terbesar yang dikirim ke wilayah ini sejak awal krisis, dengan membawa makanan, air, dan pasokan medis darurat. Sejak 21 Oktober, 1.883 truk berisi bantuan kemanusiaan tercatat masuk ke Gaza melalui penyeberangan Rafah. Namun WFP menegaskan kembali bahwa jeda selama 6 hari saja tidak cukup untuk memberikan dampak yang berarti. Menurut tim penelitian, penilaian, dan pemantauan WFP, setelah 7 minggu konsumsi makanan dan air yang tidak memadai, kemungkinan besar penduduk Gaza, terutama perempuan dan anak-anak, berada pada resiko tinggi kelaparan jika WFP tidak mampu menyediakan akses berkelanjutan terhadap pangan dan air. Israel telah berulang kali berjanji untuk melanjutkan perang dengan kekuatan penuh demi niat menghancurkan Hamas setelah jelas bahwa tidak ada lagi sandera yang akan dibebaskan berdasarkan ketentuan perjanjian saat ini. Maka turunnya hujan di musim dingin kali ini bisa jadi akan dibarengi kembali dengan jatuhnya hujan bom-bom dari pesawat udara Israel. Dan senyum anak-anak Gaza ini akan pudar, didekap oleh selimut kengerian yang tak seharusnya menjadi mimpi buruk mereka. Tak ada alasan bagi keberlanjutan perang Gaza, karena korban jiwa yang mencapai 15.000 nyawa. Sebagian besar adalah perempuan serta anak-anak tak berdosa. Gelombang tekanan dari berbagai pihak melalui aksi masing-masing serta berbagai masukan untuk menyelesaikan konflik secara damai telah didesakkan kepada Israel. Dunia menanti apa yang terjadi sesudah gencatan senjata berakhir. Apakah musim dingin tiba membawa kebahagiaan ataukah justru mendatangkan bencana yang tak pernah terbayangkan? Saya Devano, salam.